Hai. Bagaimana keadaannya sekarang? Sehat? Sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alfabetnya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dan seorang untuk memimpin doa teman-temannya. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama dan kita berdoa. Amin. Sudah selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa teman-temannya. Selanjutnya, kita akan melakukan terlebih dahulu. Raja Sanjaya, Firly Asmatul, Sinar Subuh, sakit, jauh, Masya Sabina Asfal, Menanti Ibu, Masya Ibrahimullah, sakit Ibu, Nisha Putri Saksadia, hadir Ibu, Revalisiana Putri, hadir Ibu, Yuda Siti, Alia Zati, organisasi Dispen Ibu, Atifah, Ibu, Eva Radis, Maria, dan juga salah satu saya yaitu salah satu dari Putri, Farani, Zahra, Mutiara, Wadatul, Dianas, sakit Bu. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang mengatasi sipil pada remaja. Materi ini penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan anak-anak sehari-hari. Nah, tujuan dari materi ini adalah membantu peserta didik memahami perasaan insecure dan mengetahui penyebab dampaknya serta mampu mengelolanya secara positif. Selain itu, anak-anak diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menghargai diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang pernah merasa minder atau merasa kurang pintar dengan teman-temannya atau malu berada di depan kelas? Coba saya, Bu. Dengan perasaan yang anak alami itu adalah rasa insecure itu sendiri. Nah, ada yang tahu nggak apa itu insecure? Tidak jadi. Iya, sahabat semua. Ada lagi yang lain? Rasa rendah diri dulu. Oke, bagus seperti apa? Terus ada lagi? Rasa puas sama diri. Oke. Nah, pengertian insecure itu adalah kondisi psikologis ketika seseorang merasa tidak aman, tidak percaya diri, serta merasa dirinya kurang dibandingkan orang lain. Perasaan ini biasanya muncul dalam bentuk keraguan terhadap diri, penampilan, maupun nilai diri. Rasa tidak percaya diri itu berkaitan dengan penilaian negatif terhadap diri sendiri, sehingga individu merasa tidak mampu dan cenderung meragukan potensi yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa insecure bukan hanya tentang kondisi luar, tetapi juga bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri secara internal. Nah, dapat disimpulkan bahwa insecure adalah perasaan yang wajar dialami setiap orang, terutama pada remaja seperti yang ada sekarang ini. Nah, namun jika tidak dikelola dengan baik, perasaan ini dapat menghambat perkembangan diri dan mengurangi kesempatan individu dalam berkembang secara optimal. Nah, kenapa sih insecure itu bisa terjadi? Ada yang tahu nggak? Orang itu Bu, kadang dia mau lebih oke dibanding kita, terus dia merasa kayak kamu tuh kenapa yang kayak gini gitu. Kira-kira bagus kalian. Ada lagi yang lain? Ya udah. Karena rasa rendah diri. Oke. Nah, sekarang akan kita bahas apa sih penyebab dari insecure itu sendiri. Yang pertama adalah perbandingan sosial. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain ketika seseorang terus-menerus melihat kelebihan orang lain tanpa menyadari kelebihan dirinya sendiri.
Contohnya seperti teman Anda yang dapat nilai tinggi, pasti Anda merasa kayak bisa nggak ya aku nilainya seperti itu, gitu. Kenapa nilai aku rendah, gitu kan? Pasti membandingkan diri dengan orang lain. Nah, yang kedua adalah pengaruh lingkungan. Kritik, ejekan, atau tuntutan dari orang lain dapat menurunkan kepercayaan diri. Nah, contohnya kayak ada teman-teman yang selalu mengejekan Anda seperti kayak memberikan kritikan yang menurunkan kepercayaan diri gitu. Nah, yang ketiga adalah ada media sosial. Melihat kehidupan orang lain yang tidak sempurna memicu rasa minder. Pasti Anda punya media sosial kan? Pasti di sana Anda melihat banyak sekali orang yang upload tentang prestasinya atau kehidupannya yang tidak sempurna banget gitu loh. Nah, pasti kalian merasa kayak bisa nggak ya hal itu gitu? Bisa nggak? Kenapa ya orang bisa kayak itu tapi kita tidak gitu kan? Pasti merasa minder. Nah, yang keempat adalah pengalaman masa lalu. Kegagalan atau penolakan membuat individu merasa ragu terhadap dirinya. Nah, dari penyebab yang Ibu sampaikan tadi, ada juga dampak dari isi video itu sendiri. Kalian tahu nggak apa dampak dari isi video tersebut? Ya, warga individu menjadi cenderung lebih menjadi tertutup Ibu. Nah, bagus sudah. Jadi kurang percaya diri. Oke, ya mau? Tifa, berlari dari rumah sosial Bu. Oke, bagus. Nah, di sini dampaknya ada 4. Yang pertama, kurangnya kepercayaan diri. Individu merasa ragu terhadap kemampuannya sendiri. Individu menjadi ragu dalam mengambil keputusan atau mencoba hal-hal baru. Hal ini dapat menghambat perkembangan potensi yang sebelumnya dimiliki. Yang selanjutnya adalah takut mencoba hal baru. Individu cenderung khawatir gagal atau dinilai oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah menarik diri dari lingkungan, menghindari interaksi sosial karena merasa tidak nyaman. Individu menarik diri dari lingkungan sosial, mereka cenderung merasa tidak nyaman berada di tengah-tengah orang lain karena takut dinilai atau dibandingkan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu hubungan sosial yang membuat individu merasa kesepian. Selanjutnya adalah merasa tidak berharga, menilai diri secara negatif dan rendah. Dari materi yang dipaparkan tadi, Ibu ingin bertanya, menurut Anda, apakah perasaan insecure itu baik jika dibiarkan terus? Tidak. Karena apa kalau tidak? Karena sabi ko po, kasi sa siguro kan po, may ada yang berdasarkan po. Kalau misalnya kita terus dalam isi kita, terus jadinya nggak bisa kita berkembang kembali. Oke, bagus sekali Maria. Nah, betul tidak baik karena bisa menghambat perkembangan diri kita juga. Nah, sekarang Ibu ingin melakukan aktivitas yang menyenangkan gitu, biar tidak membosankan. Karena dari tadi materi terus, kan? Kayak Anda berdiri semua boleh.
media dan warga, maka mereka yang akan memberikan instruksi selanjutnya. Oke, silakan. Sebagai teman yang baik. Oke, pegang kepala, telinga, hidung. Oke, pegang mulut, bahu, pegang perut. Oke, pegang perut. Yang satu lagi. Oke, perut. Kepala, telinga, oke, lutut. Kepala, telinga, oke, telinga. Kepala, telinga, oke, lutut. Oke, perut. Oke, telinga. Oke, karena ada 5 orang yang kalah, maka akan diberikan konsekuensi karena tidak fokus ya tadi pas saat bermain game. Nah, kepada Tia, coba jelaskan sedikit secara ringkas apa itu pengertian insecure. Insecure adalah ketika seseorang merasa dia tidak sesuai ekspektasi yang dia harapkan atau sesuai kayak seperti orang lain. Oke, bagus. Berikan aku dulu. Nah, selanjutnya warga coba ringkas juga secara singkat apa aja penyebab yang ada di insecure. Jadi penyebab yang ada penyebab terjadinya insecure itu yang pertama adanya perbandingan sosial. Biasanya lebih sering dibanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kemudian yang kedua itu ada pengaruh lingkungan seperti lingkungannya terlalu banyak yang mengkritik atau mengkritik dirinya. Jadi dia tuh menjadi lebih tidak percaya diri gitu sehingga muncul rasa insecure tersebut. Terus yang ketiga itu ada lingkungan sosial. Misalnya ketika dia melihat hidup orang lain itu lebih sempurna daripada hidup dia, jadi dia mikir, kok dia bisa ya lebih sempurna kayak gini, kok dia bisa ya lebih pintar, lebih cantik, sedangkan aku kayak gini aja. Terus yang terakhir itu ada pengalaman masa lalu. Mungkin pada masa lalunya dia pernah mengalami kegagalan, sehingga dia itu menjadi lebih tidak percaya diri terhadap diri. Oke, bagus. Terima kasih kepada warga yang sudah menjelaskan secara singkat ya. Oke, silakan dulu. Selanjutnya, nah kepada yang bertiga ini coba simpulkan apa yang kalian dapat dari materi sebelumnya tadi. Jadi kita tidak boleh terkesima karena kalau ada sesuatu itu kita bisa dari orang lain kita juga takut untuk salah lain. Sama tuh. Jawabannya sama harus beda. Yaudah, kepada Wega selanjutnya. Jadi kesimpulan saya ini insecure ini sangat berbahaya karena ini kan suatu psikologis yang membuat kita mengundurkan diri ya. Karena jadi kayak kurang pede dan kurang percaya diri. Pada Fadil, yang dapat saya pahami itu tentang insecure itu sedikit itu insecure berlebihan itu tidak baik karena kita tidak harus memenuhi ekspektasi orang lain. oke bagus. Oke, selanjutnya adalah menjadi bagaimana cara mengatasi insecure. Ada yang tahu nggak bagaimana caranya mengatasi insecure itu? Oke bagus. Selanjutnya ada dua pendapat lain dari teman-teman. Oke bagus dari juga. Selanjutnya ada pendapat lain dari anda semua. Nggak ada. Oke. Nah, cara mengatasinya yang pertama adalah berhenti membandingkan diri. Fokus pada perkembangan diri sendiri, bukan kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah mengenali kelebihan diri. Setiap individu memiliki potensi yang berbeda. Dan yang selanjutnya adalah berpikir positif.
mengubah pikiran negatif menjadi lebih membangun. Yang selanjutnya berani mencoba, meningkatkan kepercayaan diri melalui pengalaman. Selanjutnya lingkungan yang suportif, berada di sekitar orang yang memberi dukungan positif. Yang selanjutnya itu adalah sebuah video motivasi, silakan Anda simak dan perhatikan ya. Yuni seorang siswi di sebuah SMA berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ini hormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Bahkan mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di tempat sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gangguan prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenal potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk mementingkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang kritik meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus taburan. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang itu maju dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal bisa salah mampu buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah bagian Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya dingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada mengejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi saat menuntut diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder kelihatan di bawah orang lain atau sombong kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan tidak bisa dibandingin. Kalau mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Nah, dari video tadi ada yang dapat menunjukkan ke apa isi dari video tersebut. Oke, kepada Baru silakan. Baik, Bu, terima kasih dari yang tadi yang saya tonton itu. Saya mohon kalau misalnya ternyata sifat insecure itu sesuatu jadi tidak terbentuk karena adanya standar orang lain, Bu. Karena merasa kita nggak sesuai dengan standar orang, kita melanggar dulu dan tidak sesuai dengan kemauannya orang, jadi kita merasa kita nggak cocok, kita sudah merasa dari diri, Bu. Padahal sesuai nggak bagus, Bu, karena kita diri kita sendiri seperti itu, Bu. Itu yang saya dapatkan dari Bu yang tadi. Oke, bagus. Selanjutnya dapat menunjukkan ke apa isi dari video tersebut.
dapat disebutkan bahwa insecure muncul pada kita sering membandingkan diri dengan orang lain atas soal penampilan, pencapaian, atau kehidupan. Jadi kita merasa kurang karena standar yang dipakai bukan dari diri sendiri, tetapi dari luar, yaitu media sosial, orang lain. Padahal setiap orang punya proses dan kelebihannya masing-masing, yang sering juga kita sadari. Nah, pesan inti tentang insecure dalam video tersebut yaitu rasa insecure bukan karena kamu benar-benar kurang, tetapi karena kamu melihat dari sudut pandang yang salah. Nah, selanjutnya ada video satu lagi yaitu tentang stop insecure. Pernah gak sih kalian merasa cemas, kurang percaya diri, bahkan merasa tidak mampu? Atau sering kita sebut dengan istilah insecure. Tahu gak sih, insecure itu muncul dari diri kita sendiri. Hal ini bisa juga beberapa hal, seperti pengalaman berbeda, mendapatkan percayaan yang kurang dari orang lain, dan memiliki ekspektasi yang berlebihan. Ya, daya bawah nih, kalau kita terus berfokus pada masalah seperti kita. Akhirnya, kita akan mengalami depresi, gangguan kepribadian alam, gangguan kecemasan, paranoid, gangguan makan, dan masalah pada body image. Baik benar ya, tapi hey, aku mesti tahu ya, kamu itu hebat banget. Kamu tidak perlu cuma mengikuti seperti arus Korea, kamu tidak perlu seperti Sheryl Crow, kamu tidak perlu menyalahkan diri seperti Albert Einstein. Kamu ada membantu jadi orang lain, tapi jadi dirimu sendiri. Oleh karena itu, stop insecure, maksimalkan mulai hari ini, dan jadi berguna kerjasama dengan bangsa ini. Nah, karena sudah menonton dua video yang membahas tentang insecure, maka sekarang aku mau membentuk 3 kelompok. Coba dengan berikut saja biar lebih cepat daripada diskusi. Dua. Dua. Menyampaikan kasus dan semua menyampaikan apa dampak yang ada pada kasus tersebut gitu. Ini sistemnya cepat-cepatan ya, cepat-cepat dia yang dapat. Kasus yang pertama, Rina merasa tidak percaya diri karena kulitnya berjerawat dan tubuhnya dianggap tidak ideal dibanding teman-temannya. Dia sering menghindari foto bersama dan enggan tampil di depan umum.
Nah, dampak apa yang terjadi kepada Nina pada kasus yang pertama? Karena proposal yang pertama 18, jadi kalau pada proposal itu sebutkan dampak apa yang dirasakan oleh Nina. Mungkin dampak yang terjadi dari Rina itu pertama mungkin Rina akan menarik diri dari lingkungan sosial ya Bu. Terus yang kedua mungkin rasa percaya diri Rina itu akan turun. Terus opini tinggi tentang penilaian orang lain. Oke, bagus sekali kita nomor 1. Nah, kasus yang kedua, Andi selalu merasa pasangannya akan meninggalkannya. Ia sering mencek ponsel pasangan, sibuk berlebihan, dan butuh validasi terus-menerus. Nah, apa dampak kepada Andi pada kasus yang kedua? Nah, dampaknya hubungan menjadi tidak sehat, timbulnya konflik dan rasa tidak percaya, dan pasangan merasa tertekan. Oke, bagus pada nomor 2. Nah, selanjutnya kasus yang ketiga. Budi merasa dirinya tidak cukup pintar dibanding rekan kerjanya, padahal performanya baik. Dia merasa tidak pantas berada di posisi tersebut. Dampak apakah yang dialami oleh Budi? Kami Bu. Oke, kepada kelompok 3. Kepada kelompok 3, silakan menunjukkan apa dampak yang Dampak itu karena kurang berani mengambil kelompok. Setelah itu stres dan cemas berlebihan dan berat itu menjadi sulit berkelompok. Oke, bagus. Nah, selanjutnya yaitu kasus yang keempat. Budi sering membandingkan hidupnya dengan orang lain di Instagram. Ia merasa hidupnya kurang menarik, kurang sukses, dan kurang bahagia. Dampak apakah yang dirasakan oleh Siti? Kami Bu. Karena kelompok 1 yang bernama tangan, pada kelompok 1 dipersilakan. Jadi dampak dari keterangan itu yang pertama ada rasa ingin menuliskan diri, yang kedua ada emosi tertentu, dan yang ketiga itu tergantung pada variasi serta nilai sebelumnya. Oke, bagus sekali pada kelompok 1. Selanjutnya kasus yang kelima. Ini kasus yang terakhir ya. Belum boleh sama cepat ya dapat. Yes. Aku banget teman-teman. Nah, Doni merasa tidak diterima di kelompoknya karena latar belakang ekonomi yang berbeda. Ia dari dalam berbicara dan takut dianggap tidak selevel. Nah, masing-masing kelompok menyebutkan apa yang sering dialami oleh masing-masing kelompok gitu. Terus apa cara mengatasinya gitu. Pada kelompok 1 duluan. Oh, masing-masing kami satu-satu. Boleh juga. Ayo. Ada.
Jadi saya untuk bisa katakan kesehatan alat yang menggunakan Iya. bisa dengan itu dengan sederhana. Oke, bagus. Pada kelompok 2 sekarang. Pemimpin real dan pemimpin. Satu, dua. Oh, oke. Apa ya? Ini rebutan dua berdua. Mereka main HP, aku main kayu. Mereka sih, saya mengatasinya. Saya mengatasinya harusnya mereka bagi-bagi Bu, lihat itu. Kita ada temannya. Ya, Selanjutnya nomor 3. Soalnya Bu, paling kecil Bu, karena orang itu kayak bisa cepat memahami apa yang sebenarnya. Makanya ada nanti belajar apa jadi kayak nggak masuk logika. Cara mengatasinya? Kita ajarin teman Bu. Ya bagus. Apa namanya? Marah Bu. Nah, jadi anak semua perlu ingat bahwa setiap orang itu unik dan memiliki kelebihannya masing-masing. Tidak perlu menjadi orang lain untuk merasa berharga. Nah, baik, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.